Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama. Kali ini kita sudah sampai ke pertemuan ke-6, di mana pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang sejarah Wali Songo dan moderasi beragama. Di sini Wali Songo bukan Wali Songo nama kampus kita, tetapi Wali Songo dalam konteks pendahulu kita sejarah penyebaran agama Islam di tanah air. Kita akan melanjutkan perkuliahan kemarin, yaitu konsep moderasi beragama dalam tradisi Islam. Kali ini lebih fokus ke Wali Songo. Tetapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan langsung sedikit mengulik sejarah tentang Wali Songo. Jadi Wali Songo itu sendiri kan merupakan kumpulan para sunan-sunan ya. Sunan di sini bukan seperti Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, atau Sunan Ibnu Majah, bukan, tetapi berbeda terminologi. Kalau dalam kitab-kitab hadis itu kan sunan itu jamaknya sunnah ya, kumpulan sunnah-sunnah Nabi yang dibukukan dalam sebuah kitab hadis. Kalau sunan di sini, sunan para Wali Songo ini berasal dari kata susuhunan. Susuhunan itu sendiri itu apa? Susuhunan itu ada yang mengartikan itu dari kata suhu. Suhu itu ya bisa jadi guru atau orang yang sesepuh kayak gitu. Suhu atau susuhunan itu juga bisa diartikan sebagai dari kata sesuhunan. Susuhunan, tempat untuk meminta, seperti itu, minta tolong, minta bantuan dan seterusnya. Jadi para sunan, para wali songo itu biasanya punya gelar sunan, seperti itu. Jadi kalau ditanya apa itu sunan, sekilas kayak tadi penjelasannya. Nah, wali songo ini sebenarnya bukan sebuah sebuah label, sebuah gelar, tetapi memang menjadi sebuah dewan, sebuah majelis dari para ulama-ulama besar pada zamannya, untuk mereka bersinergi, berbagi tugas untuk menyebarkan, mendakwahkan ajaran Islam di penjuru Pulau Jawa. Nah, jadi di luar Pulau Jawa itu sendiri juga memang mereka juga punya wali-wali sendiri. Kalau kalian ziarah ke Bali itu ada wali pitu. Meskipun kita juga bisa mengatakan bahwa efek dari dakwah Wali Songo ini juga terasa ke luar Pulau Jawa. Misalnya Sunan Ampel itu bisa sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Nah, Wali Songo ini sendiri mulai ada kisahnya itu dimulai pada awal abad 15. Itu berasal dari para ulama yang berasal dari Timur Tengah yang berdakwah sampai ke Indonesia. Tetapi Islam itu sendiri sudah ada di Indonesia sejak beratus-ratus tahun sebelumnya. Ada yang bilang abad 12, ada yang bilang abad 9. Masing-masing punya catatan sejarah masing-masing. Tetapi Wali Songo di sini mulai ada pada abad ke-15. Nah, itu salah satu foto saya ketika ziarah ke Sunan Kalijogo. Nah, karena kalian masih mahasiswa baru, kalau dari luar Jawa misalnya, kalau besok kuliah offline di Semarang, sempatkan minimal sekali ziarah ke Wali Songo yang terdekat itu di Sunan Kalijogo, berada di Demak. Di Demak itu tepatnya di Kadilangu. Kira-kira dari Semarang kalau naik motor itu sekitar 1,5 jam lah, kira-kira seperti itu. Nah, menariknya saya itu termasuk kalau ziarah ke Wali Songo itu, misalnya ada hajat itu sering terkabul. Apakah saya meminta kepada Sunan Kalijogo atau yang lainnya? Tidak. Saya meminta kepada Allah, tetapi bertawasul dengan pangkat atau dengan posisi atau dengan keluhuran derajat Sunan Kalijogo, seperti itu. Nah,
itu. Jadi yang terdekat dari Semarang itu ada di Demak, di Sunan Kalijogo. Kalian bisa sewaktu-waktu ziarah ke sana. Kalau kalian memungkinkan bisa sendiri atau bareng-bareng. Kalau saya sendiri biasanya berangkat sendiri karena lebih fleksibel. Atau yang terdekat yang lainnya, kalau kalian lurus lagi ke timur nanti bisa ke Sunan Kudus, kira-kira ya 2 jam lah dari Semarang naik motor. Nah itu jadi sekilas tentang Sunan Kalijogo yang sering saya ziarahi karena dekat. Kemudian ada banyak sunan-sunan yang lainnya yang menjadi biasanya objek wisata ziarah Wali Songo. Nah letaknya di mana saja sih? Nah letaknya di Pulau Jawa kira-kira tersebar mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah di sini kita lihat sebenarnya Wali Songo itu kan karena sebuah dewan ya, dewan ulama seperti itu. Setiap generasi beda-beda. Nah, di sini di gambar ini saya mencantumkan dari versinya Kiai Haji Agus Sunyoto yang ada di buku di cover halaman pertama tadi. Nah, jadi nanti ada beberapa versi Wali Songo yang ini karena memang generasinya beda-beda. Tiap generasi ada Wali Songonya sendiri seperti itu. Nah di sini kita lihat di Cirebon itu ada makamnya Sunan Gunung Jati dan Syekh Siti Jenar. Kemudian di Jawa Tengah itu ada di Demak dan di Kudus ada Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dan Sunan Muria. Kemudian di Jawa Timur ini ada 4 ya. Ada Sunan Bonang di di Tuban, kemudian ada Sunan Derajat di Lamongan, Sunan Gresik ya, Sunan Giri ya, Sunan Giri, dan Sunan Ampel di Surabaya. Ada yang menambahkan Sunan Gresik ya, Maulana Malik Ibrahim, tetapi di versi ini tidak disebutkan karena beliau Sunan Gresik itu angkatannya sebelum Wali Songo yang ini. Tapi tidak masalah. Ya, di sini sebenarnya banyak sekali sunan-sunan yang lain selain yang ada di gambar ini. Nah, ini berikutnya selain menjadi objek wisata, tentu saja menjadi objek ziarah yang artinya itu menjadi objek wisata spiritual seperti itu. Karena ini kalau kita lihat setiap makamnya para Wali Songo ini itu selalu ramai pengunjung dan bangunannya pun tidak seperti makam-makam biasa. Ada yang dibangunkan masjid, ada yang dibangunkan tempat parkir, tempat istirahat, macam-macam untuk menyambut tamu-tamu dari orang-orang yang berziarah ke sana. Ini membuat kita berpikir juga, beliau para wali, para sunan itu sudah nggak ada, dalam arti sudah wafat, tetapi makamnya saja bisa menghidupi ratusan bahkan ribuan orang. Bayangkan betapa banyak penjual atau pedagang yang berjualan di sekitar area makam. Mereka mendapatkan berkah dari makam tersebut. Sumbangan atau uang infak yang masuk ke kotak-kotak infak di sana tiap harinya berapa juta, berapa puluh juta. Nah, ini membuat kita berpikir selama ini kita hidup itu jangan-jangan kita kalah berkahnya dibandingkan para wali yang sudah meninggal. Padahal berkah itu kan ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan kepada hal-hal yang lainnya. Nah, jadi mumpung kita masih hidup dan kita tidak tahu kita nanti jadi orang seperti apa, apakah bermanfaat apa tidak, kita masih bisa belajar dari para Wali Songo yang matinya saja masih memberi berkah, apalagi hidupnya seperti itu. Nah, jadi itu sekilas tentang ziarah Wali Songo. Kemudian tentang dakwahnya
Wali Songo. Para Wali Songo ini punya beberapa ciri dakwah yang sesuai dalam buku tadi disebutkan bahwa para Wali Songo ini punya 3 macam fikih dakwah ya. Yang pertama fikul ahkam, kemudian fikul dakwah dan fikul hikmah. Apa saja itu? Jadi fikul ahkam atau mengajarkan ilmu tentang hukum-hukum agama, tentang syariat, tentang halal haram dan seterusnya, itu diajarkan oleh para wali songo kepada murid-muridnya yang memang berguru kepada beliau. Para wali songo misalnya punya pondok, punya madrasah, punya majelis taklim, santri-santri yang belajar kepada beliau lewat itu diajari fikih ahkam, mulai dari cara wudhu, sholat dan sebagainya. Itu digunakanlah fikul ahkam. Ya memang fikul ahkam ini tentu saja lebih ketat karena yang belajar kepada beliau itu memang orang yang memang niat belajar, niat berguru, niat menjadi santri. Kemudian yang kedua fikut dakwah. Nah, kalau fikut dakwah ini digunakan para wali songo kepada masyarakat awam. Kalau masyarakat awam ya tentu saja diberikan ajaran yang lebih rileks, lebih mudah. Jangan sampai membuat orang-orang itu lari dari Islam karena wah ribet, karena susah, apa ini itu, enggak. Tapi diberikan agama Islam dari dimensi yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, praktis-praktis dan sebagainya, tidak diberi yang berat-berat seperti itu. Jadi fikih dakwah itu ditujukan kepada masyarakat awam. Kalau yang fikul ahkam tadi diberikan kepada santri-santri yang memang niat belajar untuk menjadi alim ulama dan seterusnya. Kemudian yang ketiga fikul hikmah. Fikul hikmah ini diajarkan atau dipraktekkan para wali songo kepada para raja, para pembesar, para orang-orang penting, juga kepada orang-orang non Islam. Karena dengan fikul hikmah ini orang akan mengagumi Islam itu sendiri, mengagumi para wali itu sendiri. Jadi mereka melihat sosok wali itu, sosok para sunan itu memang jadi representasi Islam. Ternyata Islam itu agama yang indah. Lihat akhlaknya para wali itu yang baik, yang terpuji, itu orang menjadi tertarik, jadi terbuka hatinya. Para raja itu menjadi bisa dimasuki. Bahkan para raja mau menikahkan anaknya dengan anaknya wali songo atau malah dengan wali songonya langsung sekali, sehingga bisa menurunkan keturunan yang soleh-solehah. Nah itu fikul hikmah. Nah ini juga seharusnya bisa kita terapkan juga. Kalau kita belajar atau berdiskusi dengan teman-teman santri, nah itu kita belajar kitab yang berat-berat, yang fikih-fikih yang ketat-ketat seperti itu. Tapi kalau kita bersosialisasi ke masyarakat dengan orang-orang awam, ya itu kita harusnya menjadi lebih rileks menggunakan fikih dakwah. Kalau kita dengan orang-orang yang di luar itu, ya kita harus merepresentasikan Islam yang baik, seorang muslim yang baik, sehingga citra Islam jadi baik, mereka tertarik belajar Islam, mereka mau diajak kerjasama dan seterusnya. Nah itu sekilas cara dakwahnya wali songo. Nah kemudian ciri dakwahnya wali songo itu sendiri, dalam buku tadi sebenarnya ada 2 poin penting, yaitu tadrijut tasyrik dan adamul haraj. Apa itu tadrijut tasyrik? Tadrijut tasyrik itu adalah di mana pengajaran ilmu syariat itu secara bertahap. Secara bertahap artinya tidak langsung semua satu paket langsung diajarkan kepada satu orang, tidak. Kan nggak mungkin, kapasitasnya nggak cukup. Ibarat gelas langsung diisi air 1 galon, ya tidak bisa. Harusnya segelas dulu diminum, dan seperti itu. Maka pengajaran metode ini sebenarnya juga refleksi dari tasyrik
zaman Nabi dulu. Nah, kalau kita baca kitab-kitab seperti Tarikh Tasyri' al-Islami seperti itu, banyak proses-proses pensyariatan itu dilakukan secara bertahap. Contoh mudahnya itu tentang pengharaman khamr. Pengharaman khamr itu tidak semata-mata langsung turun ayat keharaman khamr, tetapi bertahap. Awal-awal itu khamr masih halal, tetapi di Al-Quran disebutkan meskipun halal tetapi punya mandorot yang besar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Jadi khamr itu memang ada manfaatnya, tapi juga ada kerusakannya. Kerusakannya juga bahkan lebih besar. Nah, jadi khamr itu kan tidak 100% berbahaya ya. Alkohol itu kan tidak 100% berbahaya. Ada manfaatnya juga. Untuk pengobatan dipakai, tetapi kalau untuk dikonsumsi tidak baik. Nah, khamr itu termasuk alkohol yang dikonsumsi. Apakah alkohol dikonsumsi ada manfaatnya? Beberapa ada. Misalnya untuk biasa orang minum alkohol itu dadanya itu jadi hangat. Nah, mungkin secara medis ada penjelasan lebih lanjut lagi, tetapi di Al-Quran disebutkan memang ada manfaatnya juga ada mudorotnya, tetapi lebih besar mudorotnya. Nah, lalu bertahap kemudian setelah itu turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk karena habis minum khamr. Nah, jadi awal masih halal, cuma nggak boleh sholat dalam keadaan habis minum khamr, karena nanti kalau mabuk orang nggak sadar dia baca apa, surat-surat yang dibaca ketika sholat nanti nggak tahu. Nah, ada sebuah asbabun nuzul dari turunnya surat ini, ayat tadi la taqrabus sholata wa antum sukara tadi. Jadi Ali bin Abi Thalib itu waktu khamr masih halal itu beliau sholat ngimami. Kemudian ketika sholat itu beliau membaca surat Al-Kafirun. Karena mabuk keliru bacanya ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'budu wa ana abidu ma abattum. Kamu menyembah yang saya sembah dan saya menyembah apa yang kamu sembah, seperti itu. Loh, kan jadi kacau artinya. Nah, akhirnya turun ayat itu la taqrabus sholata, janganlah kamu mendekati sholat wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kemudian setelah itu baru muncul pengharaman khamr secara mutlak. Lalu kemudian setelah pengharaman khamr secara mutlak itu, barulah orang-orang di Mekah sana, di Madinah itu menuangkan atau membuang berbotol-botol khamr sehingga sampai banjir khamr di situ karena saking banyaknya orang yang menyimpan khamr. Nah, itu proses sekilas tentang tadrijut tasyri' tadi. Saya punya guru juga. Guru saya itu awal-awal buka pondok pesantren di daerah Klaten itu, banyak orang-orang awam itu tanya kepada beliau, yang mereka itu seorang petani, tanya, boleh nggak saya itu sholatnya itu maghrib sama isya saja gitu. Nah, seharusnya kan nggak boleh karena sholat 5 waktu itu wajib, tetapi Pak Yai saya itu bilang nggak apa-apa, wis rapopo daripada kera sholat. Nah, itu kan masih mending, artinya daripada sama sekali tidak sholat 5 waktu, ya mending ada maghrib sama isyanya. Kan ada kaidah fikih mengatakan ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh, yang tidak bisa didapatkan semuanya ya jangan ditinggalkan semuanya. Kalau nggak bisa sholat 5 waktu ya
jangan terus nggak sholat 5 waktu, tetapi ya sebisanya sholat kapan bisanya. Ternyata bisanya cuma 2 waktu, maghrib sama isya, ya nggak apa-apa. Ternyata barokah dakwah seperti itu, sekarang orangnya itu, si petani itu rajin sholat 5 waktu, bahkan selalu berjamaah di masjid. Nah, para wali songo itu juga mempraktekkan yang seperti itu, tidak langsung mengajarkan semua yang ajaran Islam satu paket langsung, enggak, tetapi bertahapnya apa ya, semua ajaran Islam tadi ya tidak langsung diajarkan semuanya, tapi satu persatu. Yang belum diketahui ya nggak apa-apa, kan orang yang nggak tahu kan dimakfu ya. Nah, kalau sudah tahu baru diamalkan. Kemudian adat kebiasaan mereka itu juga tidak 100% langsung diganti semua, enggak, sedikit demi sedikit. Yang bisa dihilangkan, yang jelek-jelek ya dihilangkan, yang jelek-jelek nggak bisa dihilangkan ya diberi bumbu-bumbu Islam. Akhirnya seperti itu menjadi diterima. Seperti dakwahnya Sunan Ampel misalnya. Sunan Ampel itu kan dari Campa itu dari mana? Kamboja ya, Kamboja. Di sana Sunan Ampel itu termasuk periode awal dari Wali Songo itu juga, itu menghormati adat-adat setempat, seperti misalnya orang-orang setempat itu menghormati bulan Suro. Nah, Sunan Ampel yang juga masih merupakan golongan Sayyid, juga keturunan Nabi, itu juga memfatwakan ya, kalau selama bulan Suro ini supaya jangan menyelenggarakan acara-acara yang sifatnya syukuran-syukuran, seneng-seneng, seperti walimahan atau khitanan dan pindah rumah. Itu jangan di bulan Suro. Bukan berarti itu juga ikut mengagungkan bulan Suro sebagaimana orang-orang lokal itu mengagungkan Suro, tapi karena untuk menghormati bulan Muharram, karena bulan Muharram itu bulan yang sedih, bulan di mana dibantannya Husain. Nah, jadi dengan diberi bumbu yang Islam seperti itu diterima. Kemudian ada juga tradisi Rebo Wekasan atau hari Rabu terakhir bulan Safar, seperti yang kemarin mungkin ada yang mengamalkan juga. Itu juga dari Wali Songo. Ikut juga Wali Songo untuk mengasimilasi tradisi lokal dengan bumbu keislaman juga, karena ternyata Rabu Wekasan ini juga ada di kitab-kitab klasik juga ada. Kemudian macam-macam lagi tradisi-tradisi yang diislamisasi oleh Sunan Ampel dan para sunan-sunan yang lainnya, yang membuat Islam lebih mudah diterima. Nanti kalian bisa melihat sendiri, membaca sendiri di buku Atas Wali Songo yang sudah saya bagikan. Di situ lengkap kisah-kisah Wali Songo, tapi saya cuma menceritakan garis besarnya saja. Kemudian ciri dakwah yang kedua adalah adamul haraj, yaitu menghindari peperangan, menghindari kekerasan. Nah, kalau yang tadi tadrijut tasyri' itu dengan prinsip dari kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga yang lama-lama yang sudah baik sekaligus mengakomodasi hal-hal baru yang lebih baik. Sedangkan adamul haraj ini ya karena berdasar kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Jadi mencegah yang negatif itu lebih utama daripada mengambil yang positif. Kalau kalian belajar kitab-kitab qawaid fikih, inti dari semua kaidah fikih itu di sini, di darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidah ini sendiri itu lebih diutamakan itu yang darul mafasidnya. Intinya itu adalah darul mafasid, mencegah kerusakan. Nah, para Wali Songo ini bisa dibilang mempraktekkan ini sangat baik. Karena apa?
Karena mereka ya orientasinya itu bukan hasil ya, bukan hasil yang langsung semua itu menjadi para alim ulama, enggak. Yang penting itu mereka bisa diterima, bisa ibadah dengan nyaman, tidak mengganggu orang-orang yang uh, lokal, yang tidak mengganggu orang-orang agama lain dan sebagainya, mencegah peperangan. Meskipun kalau kita lihat di kisah-kisah para wali songo itu juga bukan berarti nggak ada perang, ada perang, terutama ketika mereka sudah berafiliasi ke kerajaan tertentu. Bahkan para wali songo itu juga yang mengajarkan ilmu-ilmu kejadukan itu apa ya, ilmu-ilmu yang kalau santri-santri di pondok itu tahu ilmu-ilmu kejadukan, yaitu ilmu-ilmu yang biasanya digunakan untuk buat perang. Dulu zaman penjajahan misalnya, itu banyak para santri, para kiai mempraktekkan ilmu-ilmu kejadukan seperti itu, ilmu-ilmu yang magis seperti itu. Nah, mereka para wali juga bisa, karena para wali itu punya kesaktian seperti itu, punya keahlian seperti itu untuk meningkatkan respect dari orang-orang di sekitarnya kepada beliau, bukan untuk menyakiti orang lain, menyerang orang lain, bahkan untuk memaksa orang lain masuk Islam, tidak. Ilmu-ilmu seperti itu tetap mereka punyai sebagai haibah saja, sebagai menunjukkan bahwa saya itu bukan orang sembarangan, saya itu juga bisa kalau diajak bertarung, cuma saya nggak mau, gitu aja. Saya jadi ingat kata Cak Nun itu, seorang pendekar, orang yang ahli bela diri, ahli berkelahi, itu kalau diajak berkelahi malah lari, malah takut. Kenapa? Karena pasti menangnya. Jadi para pendekar, para ahli seperti itu, kalau diajak bertengkar, diajak berkelahi malah takut karena pasti menang, karena nggak tega nanti dia musuhnya pasti kalah. Nah, seperti itu. Nah, para wali songo itu juga seperti itu. Jadi mereka menggunakan ilmu bukan untuk berkelahi. Nah, adapun ketika peperangan itu ya memang ada banyak faktor, karena intervensi kerajaan, karena konflik antar kerajaan dan sebagainya, atau karena hal-hal yang lain. Tetapi dalam mendakwahkan Islam, para wali songo ini tidak menggunakan kekerasan sama sekali, menjauhi sejauh-jauhnya konflik-konflik yang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian bisa baca bukunya lebih detail, saya kirimkan bukunya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.